Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahnaf Nadhar, NRP 5120521017, akan mempresentasikan tentang regresi. Regresi adalah teknik pencocokan kurva untuk data yang berketelitian rendah. Contoh data yang berketelitian rendah: data hasil pengamatan, percobaan di laboratorium, atau data statistik. Data seperti itu kita sebut data hasil pengukuran. Galat yang dikandung data berasal dari ketidaktelitian alat ukur yang dipakai, kesalahan membaca alat ukur, atau paralaks, atau karena kelakuan sistem yang diukur. Untuk data hasil pengukuran, pencocokan kurva berarti membuat fungsi menghampiri titik-titik data. Kurva fungsi hampiran tidak perlu melalui semua titik data, tetapi dekat dengannya tanpa perlu menggunakan polinom berderajat tinggi. Sebagai contoh ilustrasi, diberikan data jarak tempuh dan kurung Y sebuah kendaraan dalam mil setelah X bulan seperti pada tabel di bawah ini. Data di dalam tabel dicocokkan dengan polinom Lagrange dan dengan fungsi hampiran lancar. Perbandingan keduanya diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Dari kedua pencocokan tersebut, terlihat bahwa garis lurus memberikan hampiran yang bagus, tetapi belum tentu yang terbaik. Pengertian terbaik di sini bergantung pada cara kita mengukur galat hampiran. Prinsip penting yang harus diketahui dalam mencocokkan kurva untuk data hasil pengukuran adalah: 1. Fungsi mengandung sedikit mungkin parameter bebas. 2. Deviasi fungsi dengan titik data dibuat minimum. Kedua prinsip di atas mendasari metode regresi kuadrat terkecil. Perbedaan antara metode regresi kuadrat terkecil dengan metode interpolasi polinom adalah seperti di tabel di bawah ini. Manfaat pencocokan kurva untuk data hasil pengukuran adalah: 1. Bagi ahli sains atau rekayasa, mengembangkan formula empirik untuk sistem yang diteliti. 2. Bagi ahli ekonomi, menentukan kurva kecenderungan ekonomi untuk meramalkan kecenderungan masa depan. Regresi lancar, misalkan X, Y, Y adalah data hasil pengukuran. Kita akan menghampiri titik-titik tersebut dengan sebuah garis lurus. Garis lurus tersebut dibuat sedemikian sehingga galatnya sekecil mungkin dengan titik-titik data. Karena data mengandung galat, maka nilai data sebenarnya G dalam kurung X, Y dapat ditulis sebagai berikut. Dalam hal ini, EI adalah galat setiap data dengan fungsi lancar sebagai berikut ini, yang mencocokkan data sedemikian sehingga deviasinya ini seperti ini. Total kuadrat deviasi persamaan P.5.59 adalah sebagai berikut ini. Agar R minimum, maka haruslah seperti di bawah ini. Penyelesaian: masing-masing ruas kedua persamaan dibagi dengan min 2. Selanjutnya, sigma A plus sigma BX I sama dengan sigma YI. Sigma A XI plus sigma BX I kuadrat sama dengan sigma XI YI, atau NA plus B sigma XI sama dengan sigma YI. A sigma XI plus BX sigma XI kuadrat sama dengan sigma XI YI. Kedua persamaan terakhir ini dinamakan persamaan normal dan dapat ditulis dalam bentuk persamaan matrik seperti berikut.
Solusinya, A dan B dapat diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss atau aturan Cramer. Karena data mengandung galat, maka persamaan normal sering berkondisi buruk. Nilai A dan B juga dapat dicari dengan mengutak-atik kedua buah persamaan normal. Menjadi B sama dengan N sigma XI YI dikurangi X sigma I X YI per N sigma X I kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X I kuadrat A sama dengan Y min BX. Yang dalam hal ini, Y dan X masing-masing adalah nilai rata-rata X dan Y. Untuk menentukan seberapa bagus fungsi hampiran mencocokkan data, kita dapat mengukurnya dengan galat RMS. Pelanjaran. Regresi lanjar hanya tepat bila data memiliki hubungan lanjar atau berubah bebas dan berubah tarikatnya. Pada gambar 5.11 memperlihatkan bahwa garis lurus tidak dapat mewakili kecenderungan titik-titik data. Dengan kata lain, pada kasus ini hubungan X dan Y tidak lanjar. Sebaliknya, fungsi kuadratik lebih tepat menghampiri titik-titik tersebut. Langkah pertama dalam analisis regresi seharusnya berupa penggambaran titik-titik data pada diagram Kartesian dan secara visual memeriksa data untuk memastikan apakah berlaku suatu model lancar atau model nirlanjar. Penggambaran titik-titik ini sekaligus juga sangat membantu dalam mengetahui fungsi yang tepat untuk mencocokkan data. Meskipun fungsi hampiran berbentuk nirlanjar, namun pencocokan kurva dengan fungsi nirlanjar tersebut dapat juga diselesaikan dengan cara regresi lanjar. Misalnya 3 macam fungsi nirlanjar di bawah ini. Yang pertama ada persamaan pangkat sederhana. Y sama dengan C, X pangkat B, C dan B konstanta. Dua model eksponensial Y sama dengan CE pangkat HX min, C dan B konstanta. Contoh, model pertumbuhan populasi, model peluruhan zat radioaktif. 3. Persamaan laju pertumbuhan jenuh. Y sama dengan CX per D plus X. C dan D konstanta. Contoh model pertumbuhan bakteri kondisi pembatas. Sketsa kurva untuk ketiga macam fungsi nirlanjar di atas diperlihatkan pada gambar 5.12 berikut. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.